Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Maula Muhammad Itakizwani dengan NIM 2301110 1110030 akan melaksanakan tugas UAS, yaitu mempraktekkan mengajar dengan tema evaluasi pendidikan luar sekolah. Nah, sebelum itu di sini ada 7 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada apa sih evaluasi pendidikan luar sekolah itu, atau disingkat PLS. Yang kedua, ada alasannya apa Kak untuk melaksanakan PLS tersebut. Yang ketiga, kalau kita udah tahu alasan, tujuannya untuk melakukan PLS. Yang keempat adalah komponen evaluasi PLS. Yang kelima, metode evaluasi yang digunakan. Dan yang keenam, hasil yang diharapkan dari evaluasi. Dan yang terakhir adalah manfaat evaluasi bagi lembaga itu sendiri. Oke, langsung saja ke materi pertama. Materi pertama yaitu apa sih pengertian dari evaluasi pembelajaran itu sendiri. Pengertiannya adalah proses pengumpulan berbagai informasi untuk menilai mutu, keberhasilan, serta program pendidikan non formal. Jadi kalau seumpama ada kata-kata luar sekolah, itu maksudnya adalah non formal, dan evaluasi ini adalah proses di mana kita mengkulik segala informasi terkait mutu, keberhasilan, serta efektivitas program yang sudah diterapkan di pendidikan non formal tersebut. Nah, kalau pengertiannya udah tahu, jadi kita pelajari lagi terkait kenapa kok harus ada evaluasi pembelajaran luar sekolah. Jadi alasannya apa sih? Nah, alasannya itu karena kita tahu peserta PLS sendiri itu memiliki karakteristik yang sangat beragam, sehingga perlu dipastikan program-program yang telah direncanakan itu cocok dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau seumpama kita mengadakan evaluasi ini, kita tahu bahwasanya program ini cocok untuk masyarakat, program ini cocok untuk peserta PLS tersebut. Dan juga kita bisa tahu bahwasanya ketika ada evaluasi, program kedepannya itu apa yang dibutuhkan dan kira-kira apa yang diperbaiki. Jadi tidak hanya berjalan sesuai dengan mandat pertama, tapi juga harus ada perbaikan agar setiap tahunnya ada peningkatan lagi dari sisi mutu, efektivitas, dan juga program kerja yang sudah disusun. Gitu alasannya. Nah, kalau alasan udah tahu sama pengertiannya, kita membahas tujuan dari evaluasi dalam PLS itu ada 3. Yang pertama adalah menilai sejauh mana tujuan program itu tercapai. Jadi ketika kita melaksanakan evaluasi, kita tahu program ini sudah mencapai tingkat berapa persen terkait tujuan awalnya. Kalau seumpama tujuan awalnya itu untuk nilainya A, dan sekarang masih di tahap proses menuju A, jadi mungkin terkait pencapaiannya masih kurang 20% gitu. Itu masih misalnya saja. Terus yang kedua, ada mengukur efektivitas pelaksanaan pembelajaran, termasuk metode, strategi, dan juga medianya. Nah, tujuan yang kedua ini maksudnya adalah ketika sebuah pembelajaran di pendidikan non formal itu dilaksanakan. Nah, jadi ketika kita sudah melaksanakan evaluasi ini, kita tahu bahwasanya pembelajaran tersebut apakah cocok dan medianya apakah bisa diterima oleh murid-muridnya, atau malah itu sangat baik dan harus diteruskan. Jadi kita tahu letak di mana efektivitas dari pembelajaran tersebut untuk peserta didik, kayak gitu. Yang ketiga ada menjadi dasar pengambilan keputusan, apakah program ini dilanjutkan, direvisi, atau diberhentikan. Nah,
Dari evaluasi ini kita tahu bahwasanya program-program yang telah direncanakan dan juga dilaksanakan itu kira-kira masuk nggak sih untuk kita pertahanin, dan kira-kira apakah ada revisi atau perbaikan agar kedepannya itu lebih baik lagi. Nah, untuk poin keempat itu ada komponen. Nah, komponen evaluasi sendiri itu ada 4 poin. Yang pertama ada komponen evaluasi input. Nah, jadi untuk awal, jadi kita menilai kesiapan awal seperti peserta, sarana dan sumber daya. Apakah dari ketiga poin itu, ketiga orang itu apakah sudah siap ketika melaksanakan evaluasi? Jadi maksudnya apakah sudah melaksanakan tugasnya dengan tupoksinya. Yang kedua ada proses, ada evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini memeriksa bagaimana kegiatan belajar dari warga sekolah, warga non formal. Ketika non formal itu ketika dilaksanakan sebuah pembelajaran. Nah, jadi kita di situ ngoreksi kira-kira apa ya yang kurang terkait pembelajaran ini gitu. Itu evaluasi proses. Yang ketiga ada evaluasi output. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan input, proses, itu yang ketiga ada output. Jadi kita melihat hasil dari pembelajarannya tadi, kira-kira apakah ada yang kurang, dan seumpama dari peserta didik itu kira-kira apakah mendapatkan sebuah inovasi atau ilmu yang sudah diberikan oleh guru-gurunya kepada mereka. Yang keempat ada outcome. Nah, yang terakhir ini meninjau kira-kira dampak jangka panjang untuk masyarakatnya itu apa kegiatan pembelajarannya. Nah, untuk yang kelima ini ada metode. Kira-kira apa ya metode yang digunakan ketika evaluasi ini? Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu ada observasi kegiatan pembelajaran secara langsung. Itu adalah salah satu cara pertama atau metode pertama terkait pelaksanaan evaluasi ini. Yang kedua ada wawancara ataupun tutor kepada pengelola program. Jadi kita wawancara peserta didik atau tutor atau pengelola program, di mana kita mengulik info-info ataupun informasi yang kita butuhkan. Yang ketiga ada kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan untuk menggali pendapat atau pengalaman dari peserta dan lain-lain. Yang keempat ada tes penilaian hasil untuk mengetahui capaian pembelajaran dari siswanya. Itu caranya keempat. Yang kelima ada studi dokumentasi seperti laporan kegiatan, absensi, itu juga termasuk salah satu metode evaluasi. Yang terakhir itu ada FGD, jadi diskusi kelompok yang terarah, di mana tujuannya adalah untuk mengumpulkan sudut pandang beragam dari teman-teman peserta dan juga tutor atau pengelola program. Ada poin yang keenam, itu pembahasannya terkait hasil. Nah, hasil yang diharapkan dari kegiatan evaluasi ini adalah yang pertama, ada kita harapkan bahwasanya tersusunnya sebuah daftar program kerja yang itu memiliki sebuah keunggulan. Kan dari tadi kita tahu kira-kira minusnya apa, kira-kira kurangnya apa. Nah, harapannya ketika setelah melaksanakan evaluasi ini kita bisa membenahi kekurangannya dan juga revisinya terkait program kerja yang telah kita susun, kayak gitu. Yang kedua, ada identifikasi bagian yang masih lemah atau kurang efektif. Nah, evaluasi ini kita lakukan supaya kita tahu bahwasanya program ini itu kurangnya di sini loh Bu. Program ini kurang cocok di masyarakat. Jadi kita tahu titik lemahnya dari sebuah program yang itu harus kita perbaiki. Oke. Yang ketiga ada pemahaman tentang dampak program terhadap peserta. Nah, tadi saya jelaskan dari peserta itu memiliki dampak ketika sudah melaksanakan program kerja, melaksanakan pembelajaran. Nah, kira-kira setelah melaksanakan itu
ada perubahan nggak dari pesertanya, ada dampaknya nggak. Ya, itu kita tahu ketika kita sudah melaksanakan sebuah evaluasi. Nah, yang terakhir itu bab terkait manfaat dari pelaksanaan evaluasi itu sendiri. Ada 3 poin. Yang pertama itu meningkatkan mutu, integritas dan juga program kerja dari lembaga pendidikan non formal itu sendiri. Yang kedua ada menjamin peserta didik mendapatkan atau menjamin peserta didik itu memiliki kemampuan yang bertambah setiap tahunnya. Jadi ketika kita melaksanakan evaluasi, kita bisa menjamin kira-kira apakah peserta didik itu bertambah baik atau bertambah buruk kayak gitu. Yang ketiga ada membantu lembaga itu sendiri untuk menyiapkan laporan yang akan disetorkan kepada pihak yang terkait. Jadi pelaksanaan evaluasi itu ada 3 manfaat itu tadi, yang lainnya juga masih banyak, cuman saya sebutkan 3 mawon, dan mungkin itu cukup dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.